Setelah mandi dan ritual panasnya selesai, King dan Reksa makan pagi bersama. Kali ini Reksa memilih makan di taman karena dia ingin menikmati pemandangan pagi yang indah itu bersama King. Aku sudah membeli 60% saham perusahaan keluargamu. Tapi kita tetap akan menunggu beberapa bulan lagi untuk pergi ke sana dan membuat semua rencananya mulus, ucap King setelah menyelesaikan makan paginya. Reksa melihat ke arah King. Kau pernah membunuh, King? Tanya Reksa dan meletakkan garpu dan pisaunya. King menatap mata Reksa. Duniaku cukup berisiko dan anak buahku yang melakukannya, jawab King. Reksa hanya mengangguk saja. Reksa cukup mengerti dengan kerasnya persaingan bisnis yang kadang harus berani bertaruh nyawa. Kau tak takut dengan hal itu? Banyak musuh yang mengincarmu dan sewaktu-waktu mereka bisa saja membunuhmu, ucap Reksa akhirnya. Tidak, aku cukup terlatih untuk itu dan aku memiliki bodyguard bayangan yang orang lain tak menyadarinya termasuk musuhku sendiri, jawab King. Dan aku juga akan menjagamu dengan cara itu nantinya, lanjut King. Kapan aku boleh keluar dari mansion? Tanya Reksa. Kau ingin keluar jalan-jalan? Tanya King. Reksa mengangguk. Baiklah, kita akan ke Paris saja, jawab King. King, aku bukan ingin berlibur, tapi hanya jalan-jalan mengisi waktu luang, ucap Reksa tersenyum heran. Kita jalan-jalan ke Paris saja. Di sana lebih aman untukmu, jawab King. Oh my god, sahut Reksa tertawa pelan. Apa kau jadi mengirimku ke Rusia? Tanya Reksa. Tentu saja, bersamaku juga karena kita akan pindah ke sana setelah dari Paris. Urusanku akan selesai dalam waktu seminggu di sini. Setelah itu kita akan meninggalkan Amerika. Kita akan menikah di Rusia, jawab King. Reksa hanya tersenyum menanggapinya karena sikap efisien dan gerak cepat King yang tak pernah membuang-buang waktunya dengan percuma. Setelah makan pagi, King hanya menemani Reksa seharian di mansion. Seperti ini pekerjaanmu setiap hari selama ku tinggal keluar kota? Tanya King ketika harus menemani Reksa menonton film seharian tanpa ada habisnya. Reksa mengangguk dan makan salad buahnya. Terkadang aku juga membaca, King, ucap Reksa. Tak ada film lain selain film horor dan pembunuhan ini? Tanya King. Aku suka genre ini karena seru dan menantang adrenalin. Kadang aku berpikir apakah aku seorang psikopat? Karena aku sama sekali tak takut melihat adegan pembunuhan seperti itu, ucap Reksa. Seorang psikopat tak takut dengan jarum, baby, kata King. Reksa melihat ke arah King dan tertawa. Benar juga, jawabnya dan membuat King gemas dengan reaksinya yang lucu itu. King kemudian menaruh piring salad yang dipegang Reksa lalu menaruhnya di meja. Kemudian dia menaikkan Reksa di pangkuannya. Reksa menahan bibir King yang akan menciumnya dengan jari telunjuknya karena mulut Reksa masih mengunyah salad buah yang dimakannya tadi. Jangan menciumku ketika mulutku sedang penuh dengan makanan, King. Itu menjijikkan, ucap Reksa dengan mulut yang penuh dengan makanan. Reksa memeluk King dan masih menghabiskan buah yang ada di mulutnya. Sebelum kita menikah nanti, jangan bertemu selama seminggu. Aku ingin merasakan sesuatu yang berbeda di malam pertama kita, ucap Reksa. King tertawa dan menangkup wajah cantik Reksa. Reksa sudah menghabiskan makanan di mulutnya dan siap untuk dicium oleh pria tampan itu. I love you, ucap King. Reksa menatap King dengan mata birunya yang besar dan bening itu. Dia cukup puas mendengar isi hati King padanya. King ternyata memiliki rasa cinta pada Reksa dan begitu pula sebaliknya. I love you too, jawab Reksa dan kemudian mencium bibir seksi King yang selalu tampak menggodanya.
King merebahkan tubuh Reksa di sofa empuk itu dan mereka mulai berciuman dalam hingga akhirnya berakhir kembali dengan adegan panas yang sudah menjadi candu bagi mereka berdua tak peduli dimanapun mereka berada. Film horor itu jadi terabaikan karena dua manusia yang dimabuk asmara itu tampak berasyik-masyuk dengan kegiatan panas mereka di sofa. Tak beberapa lama Reksa sedang menelepon seseorang. "Kau menemukannya?" tanya Reksa yang berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. "Ya, aku menemukannya," jawab orang di seberang telepon. "Berikan buktinya padaku, baru aku akan mempercayai perkataanmu," sahut Reksa. "Baiklah, lihatlah di pesanmu, aku mengirimkan sebuah gambar," kata pria itu. Lalu Reksa membuka pesannya tanpa mematikan sambungan teleponnya. Dia melihat seorang pria muda seumur dirinya yang tergolek lemas tak berdaya di sebuah ranjang mewah berwarna emas. Reksa menggigit bibirnya dan air matanya menetes. "Di mana dia?" tanya Reksa. "Mereka menyekapnya selama 6 tahun terakhir," jawab orang itu. Tangan Reksa mengepal dan menahan air matanya agar tak keluar lebih banyak lagi. "Apa yang mereka lakukan padanya?" tanya Reksa dengan nafas yang tercekat. "Mereka melakukan seperti yang dilakukannya pada ibu Anda," jawab orang itu. Bibir Reksa bergetar dan dadanya terasa sakit seperti ditusuk oleh sembilu. "Kau tak bisa masuk ke area itu?" tanya Reksa. "Tak bisa, karena tempat itu benar-benar dijaga ketat," jawab orang itu. "Lalu bagaimana dengan orang suruhanmu?" tanya Reksa. "Dia masih setia pada kita dan akan memberikan informasi terus-menerus pada kita sampai Anda datang," jawab orang itu. "Berikan apa yang dia mau dan tambah 1 apartemen untuknya," kata Reksa. "Baiklah, Nona. Aku akan selalu menghubungi Anda. Beri kabar jika Anda sudah siap untuk datang kemari," ucap informan itu. "Terima kasih, aku akan mentransfermu setelah ini," kata Reksa. "Terima kasih, Nona," jawab pria itu dan menutup telepon. Reksa menutup sambungan teleponnya dan menunduk lesu melihat foto saudaranya yang terbaring lemah dan tak berdaya. Wajah tampannya memudar dan hanya tersisa wajah pucat pasi dengan tubuh yang sangat kurus. "Maaf. Maafkan aku." Reksa tak bisa menahan tangisnya dan kini menangis sesenggukan. "Aku meninggalkanmu sendirian. Seandainya kau ikut aku ketika itu," ucap Reksa terisak. "Sabarlah. Sebentar lagi aku akan menjemputmu," gumam Reksa dengan suara tercekat karena masih menangis. Reksa menaikkan kakinya dan memeluknya. Dia menangis di balik tangannya dan semakin merasa bersalah ketika memikirkan keadaan saudaranya yang begitu menyedihkan. "Maaf. Maaf. Maaf." Kata-kata itulah yang selalu dilontarkan oleh Reksa ketika memikirkan nasib saudaranya itu. Siang itu, King tak berada di mansion karena dia akan menyelesaikan pekerjaannya sebelum pergi ke Paris bersama Reksa. King bahkan pulang sampai tengah malam. Setibanya di mansion, King langsung menuju kamarnya. King melihat ke arah ranjangnya dan melihat Reksa sudah tertidur nyenyak. Pria tampan itu membuka jas dan pakaiannya kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sebelum beranjak tidur. 15 menit kemudian, King keluar dari kamar mandi dan menuju ranjang. Kemudian King menyibakkan rambut hitam Reksa yang menutupi wajah cantiknya. Meskipun cahaya kamar temaram, tetapi King bisa melihat bekas air mata di pipi Reksa. King mengusap pipi Reksa yang masih sedikit basah, sisa tangisan air mata yang tadi dikeluarkannya. "Are you okay?" bisik King. Reksa tak mendengarnya karena tertidur dengan sangat pulas setelah cukup lama menangis tadi. Kemudian King mencium kening, hidung dan bibir Reksa. Lalu King memeluknya dan Reksa merasakan kedatangan King. "Kau baru datang?"
Tanya Reksa berbisik dengan mata yang terbuka sedikit. Ya, aku baru saja datang. Maaf aku meninggalkanmu terlalu lama hari ini, jawab King. Sahut Reksa. King membelai punggung Reksa. Ada yang ingin kau ceritakan padaku? Tanya King. Tidak, aku hanya merindukan ibuku, jawab Reksa dengan suara yang sangat lirih. Kita akan ke Rusia dan bertemu Momi sebentar lagi, ucap King. Terima kasih sudah memberikan Momi untukku, jawab Reksa yang membuat King tertawa pelan. Lalu Reksa membuka matanya dengan sempurna dan melihat ke arah King. I love you, bisik Reksa. Me too, sahut King. Kau juga apa? Tanya Reksa yang tak puas dengan jawaban singkat King. Aku juga mencintaimu, ucap King dan memegang dagu Reksa lalu mencium bibirnya. Kau mencintaiku apa adanya? Tanya Reksa. Sahut King. Aku mencintaimu karena ada apanya, ucap Reksa. King melihat Reksa dan memencet hidung mancungnya. Aku tahu hal itu, sahut King. Reksa tertawa pelan lalu naik ke atas tubuh King dan menempelkan keningnya pada kening King. Setidaknya aku memiliki satu nasib baik dalam hidupku, yaitu memilikimu dan dicintai olehmu, kata Reksa mencium bibir King. King tersenyum bersama Reksa. Lalu King membalas ciuman Reksa. Tak lama Reksa menghentikan ciumannya dan kembali melihat mata King. Kapan kita ke Belgia? Tanya Reksa sembari mengusap bibir King yang basah. Setelah kita ke Rusia mungkin, jawab King. Tak bisakah kita percepat jadwalnya? Tanya Reksa. Tidak, ini harus direncanakan dengan sangat matang. Aku suka jika pekerjaanku berjalan sempurna dan tanpa tersisa masalah sedikit pun, jawab King. Apa kau akan membiarkanku menangani mereka jika dia sudah jatuh dan terpuruk, King? Tanya Reksa. Apa yang akan kau lakukan? Tanya King balik. Menyiksa mereka secara fisik, jawab Reksa dan mata birunya menatap tajam ke mata King. Biarkan anak buahku yang melakukannya, ucap King. Aku ingin melakukannya dengan tanganku sendiri, kata Reksa. Tidak, aku tak mengizinkanmu, kata King. Reksa beranjak dari tubuh King. Izinkan aku, King. Kau bisa mendampingiku, ucap Reksa. Tidak, biarkan anak buahku yang melakukannya. Aku tak mau tanganmu kotor oleh darah mereka, jawab King. Tapi aku ingin menyiksa mereka dengan tanganku sendiri, ucap Reksa keras kepala. Dengarkan kata-kataku sekali ini saja, oke? Cukup berbahaya jika kau ikut turun tangan menangani mereka, kata King. King, please, ucap Reksa memohon. Apa yang akan kau lakukan pada mereka? Tanya King. Menyuntik mereka dengan narkoba hingga mereka overdosis dan mati, jawab Reksa. King terdiam mendengar keinginan Reksa itu. Mereka melakukan hal itu pada ibu dan saudaraku, lanjut Reksa. Dan aku ingin mereka menerima balasan seperti apa yang mereka lakukan pada ibu dan saudaraku, ucap Reksa lagi. Kau tahu, tanpa kau lakukan itu mereka akan dihukum berat atau bahkan mati di tangan pihak berwajib, kata King akhirnya. Apa maksudmu? Tanya Reksa. Mereka salah satu pemasok narkoba dalam jumlah besar dan aku akan mengungkap ini hingga mereka tak akan bisa lolos dari pihak berwajib. Kita harus tetap bermain bersih dan serahkan semuanya kepadaku, ucap King. Aku juga sudah tahu tentang kakakmu. Dan orang-orangku masih mencari cara untuk mengeluarkannya dari perusahaan keparat itu. Sebenarnya aku ingin mengatakan padamu setelah semuanya selesai agar kau tak perlu melakukan apapun lagi yang bisa membahayakan keselamatanmu, lanjut King yang memegang tangan Reksa dan menciumnya. Seminggu berlalu, King dan Reksa akan pergi ke Paris hari ini. King, berapa lama kita di Paris? Tanya Reksa dengan pandangan ke arah luar jendela pesawat.
3 hari saja, sahut King sambil melihat ke arah iPad-nya. Lalu kita akan ke Rusia? Tanya Reksa. Kita akan langsung ke Belgia, jawab King. Ucapan King tentu saja langsung membuat Reksa menoleh ke arahnya. Apakah kakakku sudah ditemukan? Tanya Reksa. King menaruh iPad-nya dan melihat ke arah Reksa. Ya, dia sudah ada di tempat yang aman sekarang. Aku ingin membawanya keluar dari negara itu dan sebelum itu kau harus bertemu dengannya dulu, sahut King. Reksa menggigit bibirnya dan kemudian memeluk King. Terima kasih, ucap Reksa dengan suara tercekat. Apa kau sudah menangani mereka, King? Tanya Reksa lagi. King mengangguk dan mengecup bibir Reksa. Aku tetap tak boleh ikut andil di sini? Tanya Reksa. Tidak, jawab King dengan tegas. Sudah kubilang aku tak ingin terjadi apa-apa denganmu, lanjut King. Lalu di mana mereka sekarang? Tanya Reksa. Di tahanan. Kau tetap ingin mengambil alih perusahaan itu? Tanya King. Tidak. Aku tak membutuhkannya. Aku minta tolong padamu untuk menjualnya King dan berikan semuanya pada kakakku. Dia sudah menderita terlalu lama, jawab Reksa pelan. King mengangguk dan memeluk Reksa. Jangan ada yang kau sembunyikan lagi dariku, ucap King. Aku akan mencobanya karena aku terbiasa mandiri dan tak bergantung pada siapapun, sahut Reksa. Paris. Reksa tampak baru keluar dari kamar mandi dan langsung naik lagi ke ranjangnya. Kemudian, dia melihat King yang sudah sangat rapi dengan setelan jas tuksedonya. Kau mau kemana, King? Tanya Reksa yang bersantai di atas ranjang. Ada acara yang harus kuhadiri untuk menggantikan Daddy, jawab King. Kau tak mengajakku? Tanya Reksa. Kau mau ikut? King balik bertanya. Boleh. Sahut Reksa. Tentu saja, jawab King. Reksa terdiam sebentar. Tidak, aku malas, ucap Reksa kemudian melihat ponselnya lagi. King berbalik melihat Reksa yang masih menggunakan gaun tidurnya. Seharian kau hanya di atas tempat tidur, baby, ucap King. Aku sedang sangat malas melakukan apapun, pergilah, jawab Reksa dan merebahkan dirinya sembari masih melihat ponselnya. Lalu King menghampiri Reksa dan menarik pinggangnya agar berdiri. King, bisakah tak menggangguku? Tanya Reksa malas. Apa ini karena kakakmu? Tanya King. Tidak, melihat fotonya yang sekarang sudah membuatku sedikit lega, jawab Reksa. Kau sama sekali tak mau keluar sejak kemarin. Bukankah kau ingin jalan-jalan? Tanya King mengecup bibir Reksa. Aku sedang malas. Itu saja, jawab Reksa. Kalau begitu, aku tak usah pergi saja, ucap King. No. Pergilah, aku baik-baik saja, oke? Sahut Reksa dan melingkarkan tangannya pada leher King. Kakinya berjinjit dan mencium bibir King. Pergilah karena ini acara penting, bukan? Maaf tak bisa menemanimu, ucap Reksa tersenyum. Lalu King pun akhirnya melepaskan pelukannya. Bye. Aku tak akan lama, kata King. Setelah mengecup kening dan bibir Reksa, King pun pergi dari penthouse-nya. Selama berada di Paris, King dan Reksa tinggal di penthouse milik keluarga Romanov yang letaknya di pusat kota Paris.